Salam salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai mujizat pasti ada. Saudara-saudara yang terkasih, ini tema sangat menarik. Karena memang mungkin akhir-akhir ini generasi muda jarang melihat hal-hal yang spektakuler yang seperti ada pada zaman Yesus Kristus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan yang mati dibangkitkan. Saudara-saudara yang terkasih, dan hal-hal ini yang membuat generasi muda mulai dalam tanda kutip tidak percaya kepada mujizat. Mari kita coba melihat apa arti mujizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat artinya sebuah peristiwa atau kejadian yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Dalam metode penelitian selalu berpikir rasionalis. Empirisme, bahkan sistematis. Beginilah cara berpikir sesuai logika. Rasio yang diajarkan selama ini kepada kita sekalian. Nah, itulah sebabnya banyak generasi muda atau orang yang tidak percaya kepada mujizat itu di dalam Alkitab. Tidak percaya kepada Tuhan dan berpikir bahwa Dia kan manusia biasa saja. Mari kita coba melihat di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dia mengatakan seperti ini. Sesudah hari raya, orang Yahudi, saya bacakan bagi kita sekalian. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara Tuhan melakukan mujizat kepada orang lumpuh yang selama 38 tahun yang ada di kolam Bethesda ini? Dan kalau kita melihat ayat yang ke-6 dikatakan
Yesus tahu orang lumpuh itu telah lama dalam keadaan lumpuh. Nah, kalau kita berpikir secara logika kita, kalau Yesus tahu, kenapa tidak dari dulu saja disembuhkan supaya ia tidak lama dalam penderitaan atau kesusahan itu? Kita perlu ingat bahwa ada waktu Tuhan yang disebut dengan kairos, dan ada waktu manusia yang disebut dengan kronos. Karena itu saudara-saudara, ketika kita hanya memakai logika kita, memakai waktu kita, maka tidak akan ketemu dengan waktunya Tuhan, yaitu waktu kairos itu. Dalam dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9 ini, kita belajar tentang mujizat yang pasti ada bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, mujizat pasti ada karena Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, mujizat masih ada ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengizinkan orang lumpuh ini berada dalam penderitaan selama 38 tahun di kolam Bethesda itu. Dan 38 tahun bukan waktu yang sangat pendek, tapi waktu yang sangat lama. Dan secara rasio kita tidak masuk akal. Tapi hal ini bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja. Dan perlu kita pahami, mujizat tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mengalami penderitaan. Dan karena penderitaan itu, kita bisa mengalami mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi mujizat yang Tuhan kerjakan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita berharap dan bersandar terus-menerus kepada Tuhan. Jadi mujizat Tuhan, dan kalau kita mengalami hal yang baik dalam hidup kita, supaya kita belajar terus-menerus mengucap syukur kepada Dia atas keadaan baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, mujizat pasti ada karena ketaatan kita kepada Tuhan. Saat Tuhan Yesus menemui orang lumpuh ini, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Dan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Maka orang lumpuh ini hanya taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, tanpa harus banyak bertanya, siapa kamu? Dari mana asal kamu? Maka mujizat terjadi atas kehidupan orang lumpuh ini. Saudara-saudara, dari hal ini kita harus mengerti sebagai generasi muda bahwa Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik bagi kita untuk kepentingan Tuhan. Yang penting kita taat kepada apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Mungkin kata ini bisa membuat kita berpikir, letak kekuatan orang percaya tidak bisa ditentukan dengan lamanya bergereja, tetapi dengan melakukan firman
dan hidup di dalam firman. Itulah kekuatannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mujizat pasti ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Peristiwa kesembuhan yang dilakukan Yesus di kolam Bethesda membuat kemuliaan Tuhan makin dinyatakan dan tersiar kabar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, hal terpenting bagi setiap kita generasi muda, kita harus memiliki respon yang benar dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi atas kehidupan kita sekalian. Itu menunjukkan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, sehingga mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita sekalian. Dari apa yang baru saja saya sampaikan kepada kita, saya mengambil sebuah kesimpulan. Mujizat pasti ada ketika kita memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan dengan melihat setiap hal yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan, dan kita tetap taat walau banyak hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan juga tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap andalkan Dia. Tetap percaya kepada Dia. Tetap berharap kepada Dia. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.